kita mulai saja. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, kali ini kita masuk ke sesi yang terakhir. Ya, jadi ini kita berada di sesi terakhir. Sesi terakhir dari rangkaian US Week. Nah, memang biasanya kalau sesi yang terakhir ini pesertanya dikit dari dulu. Ya. Nggak masalah, karena memang ini topiknya tentang grup dan grouping, jadi kemungkinan juga belum banyak yang butuh. Nah, jadi kali ini tentang grup grouping, dan grup grouping ini biasanya sering digunakan untuk mengelompokkan, jadi untuk semua yang terkait dengan kelompok, jadi pembelajaran yang berbasis kelompok. Jadi bisa nanti di grup dan grouping ini Bapak Ibu bisa mengelompokkan mahasiswa ke dalam grup-grup, bahkan grup-grup itu dikelompokkan dalam grup-grup lagi dengan istilah grouping gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sefleksibel mungkin tentang penggunaan grup ini, karena grup dan grouping di Moodle, di LMS Moodle itu benar-benar sangat fleksibel. Jadi bisa dibilang nyaris bisa untuk buat kelompok apa saja. Ya, oke, sekarang langsung saja saya share screen dulu. Ya, hari ini nanti kita akan bicara tentang grup dulu. Jadi grup itu seperti apa, kemudian nanti setupnya bagaimana, cara memanagenya seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke grouping. Ya, helpnya seperti biasa. Nanti mulai ada buku 1 yang sesi hari Selasa, buku 2 itu sesi hari Rabu. Nah, kemudian buku 3 itu yang kemarin sesi hari Kamis. Slide 4 ini yang hari ini. Jadi hari ini ada di URL slide 4. Jadi Bapak Ibu bisa download dulu URL slide 4-nya. Kemudian slide yang tadi pagi itu yang Rabu siang itu URL slide 5. Ya. Itu yang kita gunakan. Nah, sekarang selain itu bisa juga lewat Moodle Docs. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep grup dan grouping di LMS Moodle. Jadi, sebelum Bapak Ibu menggunakan grup dan grouping di LMS Moodle, Bapak Ibu harus paham dulu tentang konsepnya. Karena konsepnya ini bisa dibilang agak aneh. Ya. Tidak biasa. Tapi karena ketidakbiasaan ini, akhirnya jadinya dalam penggunaan itu benar-benar sangat fleksibel. Ya, jadi karena tidak biasa ini jadinya fleksibel sekali. Nah, tidak biasanya seperti apa? Begini. Dari sisi hierarki, pertama dari sisi hierarki saja. Dari sisi hierarki itu cuma ada 3 level. Ya, cuma ada 3 level, jadi tidak lebih, hanya 3 level. Pertama itu adalah level user. Hierarki yang paling bawah itu level user. Ini level biasa, level normal, tanpa grup. Itu level user. Semua user setara. Jadi semua user setara. Nanti yang membedakan itu adalah role-nya. Yang membedakan itu role-nya. Tapi kalau selama role-nya itu tidak di-apply, maka user itu setara, yaitu authenticate user. Jadi user yang telah diautentikasi ya. Jadi levelnya sama, setara. Jadi begitu di mata kuliah, begitu masuk mata kuliah, nah baru diatur siapa punya role dosen, siapa punya role peserta mata kuliah, siapa punya role asisten, baru diatur begitu. Keluar dari mata kuliah itu, role-nya sama, authenticate user. Jadi statusnya sama. Jadi levelnya cuma satu, level paling bawah level user tanpa grup. Di atasnya baru level grup. Nah, semua grup itu sejajar. Tidak ada grup yang satu lebih tinggi dari grup yang lain. Tidak ada hierarki grup.
Nah, ini yang konsep yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kalau misalnya kita ngomong KP kelas ya, misalnya ada KPA, KPB, KPC. Nah, KPA, KPB, KPC itu bisa dikatakan itu grup kelas, grup kelas paralel A, grup kelas paralel B, paralel C. Nah, terus dalam pikiran kita, kalau misalnya kita buat kelompok, berarti nanti ada kelompok di bawahnya grup kelas paralel. Ya. Ini kelompok masing-masing mahasiswa, kelompok dari mahasiswa. Nah, dalam bayangan kita seperti itu. Tapi kalau di LMS Moodle tidak ada seperti itu. Semua grup itu ya sama, selevel. Tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, karena konsepnya seperti itu, maka user manapun bisa gabung ke grup manapun. Bisa saja satu user gabung lebih dari satu grup. Bisa saja juga ada user yang tidak gabung ke grup manapun. Nah, bisa saja satu grup membernya banyak, satu grup membernya sedikit. Ya. Jadi variasinya sangat banyak, jadi benar-benar fleksibel. Karena semua grup itu setara. Jadi bisa saja masuk, kalau misalnya analogi yang tadi yang grup KPA dan grup kelompok, bisa saja mahasiswa jadi anggota grup kelompok tapi tidak jadi anggota grup KP. Nah, kelas paralel itu bisa terjadi di LMS Moodle. Nah, kenapa begitu? Karena semua grup itu setara, tidak ada hierarki. Tidak ada, kalau misalnya tidak masuk di KPA, grup KPA, maka tidak bisa masuk di kelompok satu grup KPA. Tidak ada seperti itu. Nah, hati-hati di sini. Nah, supaya tidak jadi kesalahan, ya bagaimana? Ya berarti itu istilahnya logik kita dalam mengatur grup. Nah, keuntungannya apa? Karena fleksibelnya ini, maka kita dengan mudah akan me-arrange user masuk ke grup manapun. Mudah sekali. Jadi tidak terpengaruh apakah user ini sudah bergabung ke grup yang mana, apakah user ini tidak tergabung ke grup manapun, tidak ada pengaruhnya. Ini fleksibilitas tingkat tinggi. Tapi karena fleksibilitas tingkat tinggi, biasanya ya kompleks. Nah, kompleksnya bisa dari kompleks settingnya, bisa juga dari kompleks konsepnya. Ya, konsepnya yang kompleks. Ya, kan pasti kan ada trade off ya Bapak Ibu. Kalau mau simple, enak, ya tidak fleksibel. Ya. Kalau mau fleksibel banget, pasti tidak simple. Ya. Wah, itu semua pasti seperti itu ada trade off-nya. Ya, itu. Ya, ini level yang kedua. Jadi setelah level user, ada level group. Nah, setelah level group, maka ada level ketiga, yaitu grouping. Nah, grouping ini apa? Grouping ini adalah kelompok dari grup. Jadi bukan kelompok dari user. Kelompok dari user itu disebut dengan grup. Kelompok dari grup disebut dengan grouping. Tidak ada grup yang menjadi membernya grup lain. Tidak ada. Yang ada user menjadi membernya grup. Kemudian tidak ada grouping yang menjadi membernya grouping lain. Itu juga tidak ada. Yang ada ya grup menjadi membernya grouping. Itu yang ada. Ya. Jadi hierarkinya sudah jelas Bapak Ibu. User membernya grup, kemudian grup membernya grouping. Hierarki paling tinggi grouping. Nah, saya harapkan konsep ini Bapak Ibu tidak melupakannya ketika menerapkan grup dan grouping di ULS. Jadi kalau kita ingin menggunakan grup dan grouping di ULS, saya harapkan konsepnya ini jangan lupa. Ya, karena ini konsep yang krusial sekali karena masalahnya fleksibilitas yang tinggi itu tadi. Oke. Berikutnya, kenapa kita menggunakan grup? Kenapa kita menggunakan grup? Nah, misalnya, Bapak Ibu, dosen tunggal.
Ya, ini bukan tim teaching, dosen tunggal. Atau kalau tim teaching ya bolehlah. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu mengampu lebih dari satu kelas paralel. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengampu lebih dari satu kelas paralel. Ya, atau ada adik asisten menangani kelas responsi lebih dari satu kelas paralel. Sama. Ya. Nah, terus dalam satu waktu, misalnya Bapak Ibu mengampu kelas paralel A, B, dan C. Dalam satu waktu misalnya ingin menilai tugas atau ada asisten ingin menilai tugas dari mahasiswa yang sudah disubmit. Nah, yang pertama ingin dinilai adalah tugas dari mahasiswa yang ada di KPA misalnya, di grup KPA. Nah, kalau misalnya kita langsung buka link tugas ya, maka itu akan nyampur. Grup KPA, grup KPB, grup KPC. Nyampur semua. Nah, inginnya cuma lihat yang KPA saja. Nah, kalau kita menggunakan grup, maka kita dengan mudah pilih settingnya. Yang ditampilkan itu cuma yang membernya grup KPA. Tinggal pilih, nanti membernya grup KPA saja yang muncul. Membernya grup KPB, membernya grup KPC tidak akan muncul. Gitu. Jadi kita bisa lihat aktivitas atau resource untuk atau penilaian atau nilai-nilai dari satu kelas saja dalam satu waktu. Ini yang pertama. Alasan pertama kenapa kita menggunakan grup. Ya. Lalu alasan yang kedua. Ya, alasan yang kedua. Misalnya, ini Bapak Ibu tim teaching. Misalnya Bapak Ibu tim teaching. Bapak Ibu mengampu KPA. Dosen lain mengampu KPB. Atau ada asisten. Ada 2 asisten misalnya. Satu KPA, satu KPB. Nah, kan beda kan? Nah, sekarang Bapak Ibu atau ada asisten cuma ingin melihat hanya di KP sendiri. Ya, cuma ingin lihat di KP sendiri. Tidak mau lihat di KP Bapak Ibu dosen yang lain atau di KP asisten yang lain. Nah, maka begitu kita pilih aktivitasnya, kita pilih grup KP yang kita tangani, ya, yang kita ampu, yang kita fasilitasi. Tinggal pilih, maka muncul semua member yang ada di grup KP yang kita fasilitasi. Itu alasan kedua. Jadi alasan kedua ini mirip seperti alasan pertama. Tapi kan bedanya kalau alasan pertama kan Bapak Ibu jadi guru, jadi apa istilahnya pengampu mata kuliah tunggal, atau ada asisten jadi asisten tunggal di mata kuliah itu yang kelas paralelnya lebih dari satu. Kalau yang ini ada misalnya ada dua orang mengampu satu kelas paralel, masing-masing satu kelas paralel. Ya. Nah sekarang yang ketiga, alasan ketiga, kenapa kita pakai grup? Nah, misalnya kita ini saya masuknya ke grup yang lebih kecil lagi, kelompok misalnya kelompok. Ya. Kita di kelas kita buat kelompok tugas atau kelompok project. Kebetulan topik projectnya beda. Kelompok 1 ambil project X, kelompok 2 ambil project Y, kelompok 3 ambil project Z. Jadi projectnya beda. Nah, dari project yang beda ini ternyata resource-nya beda misalnya. Misalnya resource-nya beda atau jurnalnya beda. Nah, kalau jurnalnya beda, lalu misal Bapak Ibu ingin memberikan jurnal khusus untuk kelompok tertentu. Jadi maksudnya yang sesuai dengan topik projectnya misalnya. Nah, misalnya ada jurnal A untuk project X. Nah, karena untuk project X berarti bagiannya kelompok 1, bukan bagiannya kelompok 2 dan kelompok 3.
Nah, maka Bapak Ibu bisa alokasikan. Nanti jurnal A hanya bisa diakses oleh kelompok 1. Gitu. Atau ada link diskusi misalnya, ada forum diskusi. Ya. Forum diskusinya ini memang khusus untuk kelompok 1 untuk membicarakan proyeknya mereka. Nah, kalau kita pakai forum diskusi besar, nanti nyampur. Masing-masing kelompok ngomong, akhirnya bingung. Ini tuh proyek yang mana sih? X atau Y atau Z? Nah, nanti bingung sendiri. Nah, daripada bingung, lebih baik buat forum diskusi khusus untuk kelompok 1. Buat forum diskusi khusus untuk kelompok 2. Buat forum diskusi khusus untuk kelompok 3. Nah, kalau seperti itu, paling enak pakai grup. Karena begitu pakai grup, kita bisa batasi. Hanya member grup kelompok 1 saja yang bisa akses forum diskusi yang pertama. Hanya member dari grup kelompok 2 yang bisa mengakses forum diskusi kedua. Demikian juga yang ketiga. Hanya member dari grup kelompok 3 saja yang bisa akses. Gitu. Ini alasannya yang ketiga. Jadi kita bisa atur resource, kita bisa atur activity yang ada di ULS khusus untuk kelompok tertentu. Bisa atur seperti itu. Termasuk juga contoh kemarin kan waktu saya bahas tentang kuis, kan saya kan sempat beri contoh. Misalnya kebetulan waktu kita ngadakan kuis online, ada di kelas Bapak Ibu yang misalnya 5 mahasiswa yang kebetulan sedang mewakili Ubaya untuk ikut lomba tertentu. Nah, karena ikut lomba tertentu, maka tidak bisa mengikuti kuis bersamaan dengan teman-temannya yang tidak mewakili Ubaya. Nah, itu. Nah, supaya yang mewakili Ubaya itu juga tetap dapat mengikuti kuis, maka Bapak Ibu atur waktunya misalnya. Misalnya yang sedang berangkat mewakili Ubaya, misalnya boleh mengerjakan waktu misalnya harusnya jam 8, yang lain jam 8, yang ini jam 9. Misalnya. Karena waktu jam 9 itu mereka sudah misalnya sudah di bis dalam perjalanan. Artinya mereka di bis bisa mengerjakan kuis misalnya. Nah, berarti kan ada beda waktu, harus atur. Nah, rumah kuisnya sama. Nah, itu sebabnya Ibu harus memberikan istilahnya privilege khusus bagi 5 mahasiswa itu. Nah, kemarin waktu kita coba menggunakan user override cuma bisa 1. Padahal ini ada 5. Nah, caranya 5 ini silakan dimasukkan ke grup khusus. Berarti Bapak Ibu tinggal buat grup khusus. Nah, 5 mahasiswa ini masukkan ke grup itu. Lalu Bapak Ibu bisa setting group override untuk kuis. Ya. Nanti di group override disetting mulainya jam 9. Maka 5 mahasiswa yang ada di grup khusus itu akan mengerjakan kuis mulai jam 9. Tapi teman-teman yang lain tetap jam 8. Itu. Ya. Itu contohnya, itu alasannya kenapa kita gunakan grup. Ya, alasan ketiga. Enak banget kan, Bu? Ya, Bapak Ibu, enak banget pakai grup. Jadi silakan nanti dicoba grupnya. Enak banget. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara setting grup? Cara setting group. Setting group itu sebenarnya ada dua nanti. Ada dua cara. Jadi yang pertama itu dari course level, yang kedua dari activity level. Ya, atau modul level. Ya, kita langsung saja ke mana? Ke URL-nya. Nah. Ya. Udah ya, saya URL ya. Takutnya kayak tadi pagi lupa. Saya ngomong panjang lebar. Belum. Udah, Pak. Oke. Ya. Ya, sekarang cara setting grupnya gimana? Ada 2. Yang pertama course level, yang kedua activity level atau modul level. Kalau course level berarti masuknya lewat ya. Jadi kita mengaksesnya lewat course administration, kemudian edit setting.
Ini kalau course level. Jadi kita masuknya ke sini. Customization, kemudian edit setting. Nah, di sini ada fitur group. Nah, kemudian ada group mode. Nah, saya jelaskan group mode dulu. Jadi mode grupnya. Ini ada 3 mode grup. 3 mode grup itu yang pertama no group. Kok no group sudah jelas. No group itu artinya tidak menggunakan grup. No group itu artinya tidak menggunakan grup. Jadi tidak ada grup sama sekali, tidak ada kelompok sama sekali. Kemudian kalau misalnya ada kelompok, pilihannya 2, separate group dan visible group. Nah, ini ada bedanya. Kalau separate group berarti grup yang satu dengan grup yang lain benar-benar terpisah. Maksudnya gini, kalau misalnya kita buat forum diskusi untuk grup kelompok 1, maka grup kelompok 2 tidak bisa akses. Untuk aksesnya ini dalam rangka hanya proses read saja. Maksudnya read itu cuma ngikuti aja jalannya diskusi seperti apa ya di kelompok 1 ya. Cuma ngikuti, tapi enggak posting. Nah, itu enggak bisa kalau separate group. Tapi kalau visible group bisa. Jadi misalnya ini grupnya kelompok 1, grupnya kelompok membernya grup kelompok 2 mau ngintip proses diskusinya di kelompok 1. Kalau kita setting visible group bisa. Cuma lihat saja tapi tidak bisa nimbrung. Karena itu bukan activity dari grup tersebut. Gitu. Ya itu ya. Jadi separate group dan visible group. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tentukan mau yang mana. Defaultnya sudah kami settingkan. Kalau dari BPKP sudah settingkan. Untuk mata kuliah itu group mode-nya defaultnya separate group. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya kita setting group mode di course level sebagai separate group, maka semua aktivitas, semua resource yang ada di mata kuliah ini, group mode-nya pasti separate group. Defaultnya ya. Default grupnya pasti separate group. Jadi mode default group mode-nya itu pasti separate group. Kalau di course levelnya kita setting ini. Kalau di course level kita setting no group, maka semua aktivitas, semua resource, default group mode-nya pasti no group. Sekarang, apakah nanti di aktivitas itu bisa diganti enggak ya? Misalnya defaultnya separate group, tapi ternyata aktivitas itu bukan untuk grup. Misalnya aktivitas itu aktivitas umum, jadi harusnya no group. Bisa nggak ya diganti? Jawabannya bisa. Jadi walaupun di course level di setting separate group, nanti di aktivitas atau di resource mau dibuat no group bisa, dengan catatan. Ya. Bisa tapi dengan catatan. Force group mode-nya harus no. Dengan catatan itu, kalau force groupnya kita pilih yes, artinya mau tidak mau, semua aktivitas, semua resource itu pasti dalam mode group, separate group. Itu artinya. Nah, itu sebabnya setting default yang ada di ULS, group mode-nya itu separate group, force group mode-nya itu no. Jadi maksudnya no itu apa? Maksudnya supaya Bapak Ibu ada di asisten itu bisa dengan mudah nanti setting ini mau mode group atau tidak. Gitu. Jadi tidak harus dalam mode group. Gitu. Default grouping ini kalau kita sudah setting grouping. Tapi kalau belum setting grouping biasanya tidak keluar. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Ini setting group mode terutama dalam group mode-nya. Dalam group mode-nya di course level. Nah, sekarang kalau sudah disetting di course level, maka selanjutnya kita masuk ke aktivitas atau resource. Nah, kalau di resource settingnya bagaimana? Misalnya saya contohkan resource yang sudah ada. Misalnya
kuis. Ini ada kuis KPA. Nah, settingnya gimana? Settingnya itu berarti nanti kita masuk ke common mode setting. Kita masuk common mode setting dan kebetulan sudah separate group. Nah, kalau sudah separate group ini, berarti tinggal nanti ditambahkan add group atau grouping access restriction. Tinggal ditambahkan itu. Kalau sudah ada grupnya, bisa ditambahkan. Kalau belum ada grupnya atau belum ada groupingnya, kalau misalnya kita mau grouping, ya berarti kita harus membuat grup dan groupingnya dahulu. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini settingnya ya Bapak Ibu. Kalau di level course, di level aktivitas itu adanya di sini. Di common module setting, group mode. Tadi kan di level course-nya kan di setting separate group. Maka muncul di sini. Kalau tidak mau tinggal ganti aja group mode. Selesai. Jadi kalau seperti ini tidak dalam mode group. Oke. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan setting grup di masing-masing aktivitas. Nah, sekarang gimana sih cara membuat grup? Cara membuat grup itu bagaimana di UMS? Nah, kalau seperti ini berarti saya harus cari mata kuliah saya yang ada mahasiswanya. Ini ada mata kuliah saya yang baru. Ini sudah ada belum ya? Partisipan. Oh, sudah ada mahasiswa yang masuk. Oke, sip. Ini bisa dicoba, kebetulan jumlahnya banyak. Ya. Oke, sekarang cara buat grup gimana? Ini ada users. Ya, kita klik users di course administration ya, di administration, course administration, kemudian ada user. Lalu setelah menu users ini yang tanda segitiganya tadi ini kita klik, terbuka submenunya. Nah, di submenunya ini ada yang namanya group. Tinggal kita klik group. Ya, kita tinggal klik group. Nah, maka kita akan masuk ke menu editing untuk group. Jadi di sini ada 3 tab, group, grouping, dan overview. Overview ini untuk melihat kalau sudah ada grupnya apa saja, kalau sudah ada groupingnya apa saja, membernya siapa saja. Nah, ini karena kebetulan tidak ada grup, tidak ada grouping, maka tidak muncul sama sekali. Yang ada not in a group. Jadi maksudnya ini semua user yang ada di mata kuliah ini yang tidak tergabung ke grup manapun. Maksudnya itu. Ya. Jadi ini termasuk dosennya. Jadi masuk di sini semua. Ya, jadi semua user. Itu sebabnya tadi kan di awal di konsep group grouping, level paling bawah, level yang normal itu user. Ya. Berarti ini dengan kata tidak ada grup. Nah, user itu tidak peduli role-nya apa. Tidak peduli dosen, tidak peduli mahasiswa. Selama itu user, maka dia dijadikan satu. Nah, seperti ini. Dijadikan satu. Ini no group, jadi tidak masuk ke grup manapun. Termasuk dosennya. Nanti yang membedakan itu adalah role-nya. Gitu. Itu sebabnya nanti Bapak Ibu jangan bingung, adik-adik dosen jangan bingung begitu lihat di sini, loh nama saya kok ada di sini, padahal saya asisten, padahal saya dosen. Ya karena memang hierarkinya seperti itu. Konsepnya seperti itu di LMS Moodle. Ya. Ini 3 tab ini. Nah, nanti senjatanya kita dalam grup grouping ya 3 tab ini. Nah, sekarang kita untuk grup. Nah, cara membuat grup itu ada 2 cara.
Yang pertama, membuat grup secara manual. Membuat grup secara manual itu berarti pakai create group. Ya, ini membuat grup secara manual. Atau membuat grup secara otomatis. Auto create group. Ya, ini otomatis bukan maksudnya begitu kita klik ini langsung grupnya jadi, Bapak Ibu. Ya, bukan itu. Ini maksudnya auto create itu begitu kita klik nanti muncul setting. Grup ini nanti mau dibuat seperti apa sih? Maunya bagaimana sih? Nah, kita setting. Saya tuh maunya begini, 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 begini. Nah, sudah selesai, baru create group. Nah, langsung jadi. Ada grupnya sekian, membernya ini. Tapi kita harus setting dulu, supaya sistem nanti bisa membuatkan secara otomatis bagi kita. Ya, kalau create group yang manual, yang ini, berarti kita mulai dari awal, kita manual. Termasuk nanti memasukkan usernya satu persatu. Itu manual. Jadi bedanya di situ. Saya contohkan yang manual dulu. Kalau yang manual berarti kita tekan create group. Nah, yang berikutnya adalah diminta group name. Nah, di group name ini berarti kita isikan nama kelompoknya. Misalnya dikasih nama apa ya? Kelompok belajar 1 misalnya. Kemudian silakan diisikan group description-nya. Nah, kita isikan saya kelompok ini adalah bla 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 gitu. Tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian berikutnya ada enrollment key. Cuma kalau enrollment key ini kita biasanya tidak pakai. Karena enrollment key ini adalah untuk kalau apa istilahnya self enrollment. Ya, kalau kita melakukan self enrollment. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang dari awal ingin membagi kelompok, berarti membagi kelompok dari awal, berarti begitu mahasiswa enroll, tapi secara self ya, self enroll, bukan yang auto enrollment yang berdasarkan database admin, bukan itu. Ya, tapi ini yang self enrollment. Ya, jadi kalau mahasiswa self melakukan self enrollment, kalau misalnya kita berikan enrollment key-nya yang berasal dari self enrollment yang kita pelajari yang hari Selasa atau yang ada di buku 1, ya, ULS buku 1, itu self enrollment. Nah, kalau misalnya kita berikan yang itu, maka mahasiswa akan masuk ke course kita, akan terenroll di course kita sebagai user dengan role sesuai yang kita tuliskan di situ. Misalnya kalau role-nya sebagai mahasiswa atau sebagai peserta mata kuliah atau sebagai student, maka dia akan masuk ke mata kuliah, terenroll ke mata kuliah sebagai student. Ya, terus kalau misalnya waktu mahasiswa mau enroll, kita berikan enrollment key-nya grup. Misalnya ini enrollment key-nya grup kelompok belajar 1, maka begitu mahasiswa terenroll ke mata kuliah ini, maka mahasiswa terenroll ke mata kuliah plus terenroll sebagai member grup kelompok belajar 1. Gitu. Nah, ini harusnya GPB sudah pakai ini ya Pak Jerry. Ya, tidak tahu Pak Jerry masuk di GPB atau enggak di timnya GPB. Ya, harusnya yang GPB settingnya modelnya seperti ini. Jadi settingnya yang enrollment key yang diberikan ke mahasiswa bukan enrollment key-nya yang self enrollment di course-nya GPB, tapi harusnya enrollment key dari grup. Jadi kalau misalnya kita berikan itu, maka pengelola GPB atau adminnya GPB tidak perlu masukkan satu persatu. Jadi secara otomatis mahasiswa akan terenroll ke grup masing-masing. Gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya mahasiswa pakai auto enrollment-nya yang dari database-nya admin, berarti kita tidak perlu pakai ini. Kita tidak usah isikan. Ya. Lalu save. Jadilah grup ini. Nah, membernya belum ada. Memang belum ada, karena ini manual. Jadi kita harus memasukkan manual. Cara memasukkan manual bagaimana?
Di sini ada add remove user. Ya. Di sini ada add remove user. Silakan Bapak Ibu klik add remove user. Maka muncul usernya. Karena too many, ya berarti kita harus search. Jadi kita mau memasukkan namanya siapa ke sini. Kalau too many, kalau terlalu banyak. Kalau sedikit biasanya muncul di sini. Ya, ini kalau jumlahnya sedikit. Nah, terus sebenarnya kalau misalnya jumlah mahasiswa banyak ya lumayan ribet. Jadi kita harus punya daftar mahasiswanya, kemudian kita cari namanya satu-satu, kita pilih, kemudian kita add. Nah, sekarang saya ganti dulu ke mata kuliah yang mahasiswanya dikit, biar kelihatan. Mahasiswanya dikit, ini misalnya. User, grup, ya. Saya ulangi prosesnya, misalnya. Save. Ya. Lalu add remove user. Nah, kalau masih sedikit muncul di sini. Ya. Nah, begitu add remove user, nah langsung di potensial membernya ini mulai dikelompokkan berdasarkan role-nya. Ya. Kalau tadi kita lihat di tabnya yang overview, semua jadi satu. Baik itu yang mempunyai role dosen maupun yang punya role sebagai student atau sebagai mahasiswa. Nah, sekarang kalau seperti ini, kalau begitu kita mau nambahkan user, nah sekarang role-nya diperlihatkan oleh sistem. Siapa yang punya role dosen, siapa yang punya role mahasiswa. Jadi maksudnya apa? Supaya tidak keliru. Yang dimasukkan ke grup itu dosen atau mahasiswa. Nah, misalnya saya mau masukkan, misalnya yang pertama ini. Saya masukkan. Saya tinggal pilih, lalu add. Nah, saya masuk di grup kelompok belajar 1. Kalau saya mau beberapa, misalnya ini, Pangeran Victor dan Brian. Nah, kalau saya klik kan nggak bisa kan klik salah satu. Nah, Bapak Ibu bisa waktu klik sambil tekan tombol kontrol. Ya, kontrol klik. Kontrol klik. Nah, jadi sambil tekan tombol kontrol, lalu klik namanya. Maka kita bisa memilih beberapa. Kemudian add. Nah, masuk semua di sini. Ini kalau cara manual. Ya. Terus back to group. Nah, sekarang Bapak Ibu yang tadi di sini angkanya itu 0, sekarang angkanya 4. Begitu diklik muncul membernya ini. Jadi kalau belajar 1 membernya ini. Ya. Itu kalau kita menggunakan cara manual. Ya. Nah, sekarang kalau bisa kita mau gunakan cara auto create. Nah, auto create, misalnya saya balik lagi ke mata kuliah yang besar jumlahnya. Auto create. Nah, berarti saya tinggal buat auto create group, lalu muncul menu untuk setting auto create group. Nah, menu setting pertama penamaan grup, penamaan grup atau penamaan kelompok. Nah, penamaan grupnya caranya gimana? Ini ada apa istilah? Add ya. Ada add. Nah, ini add ini artinya apa? Kalau tanya saya lupa. Nah, kalau lupa gimana? Ada tanda tanya, tinggal diklik aja. Oh, ternyata add itu tuh artinya itu A, B, C, jadi huruf. Kalau mau angka gimana? Misalnya mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 daripada kelompok A, B, C. Saya maunya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti nanti pakai simbol hash. Ya. Nah, bisa gitu. Berarti saya ganti di sini misalnya kelompok hash. Supaya nanti keluarnya nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, pertanyaan berikutnya. Auto create-nya ini berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah dari grup. Jadi maksudnya kelompoknya ada berapa?
Atau apakah nanti kelas ini dibagi menjadi 10 kelompok, atau 5 kelompok, atau 15 kelompok misalnya. Atau pembagiannya berdasarkan members of group, jumlah anggota dalam kelompok. Misalnya satu kelompok anggotanya ada 5, anggotanya ada 10. Nah, tergantung yang mana. Nah, misalnya saya ingin membuat grup berdasarkan jumlahnya. Ya, misalnya berdasarkan jumlah grupnya. Misalnya jumlah grupnya ini saya maunya jumlah grupnya ini misalnya berapa ya? Jumlah kelompoknya itu misalnya ada 10. Nanti ada 10 kelompok. Maksudnya nanti 10 kelompok itu berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 10. Nah, pertanyaan berikutnya, grup member. Grup membernya ini, yang jadi grup member itu yang punya role apa? Nah, semua, kalau semua ini termasuk dosennya berarti, atau dosennya saja, atau mahasiswa saja. Nah, kalau kita ini bikin grup untuk kelompoknya mahasiswa, sebagai kelompoknya mahasiswa berarti role-nya kita pilih mahasiswa saja. Ya. Cohort kita skip. Ya, cohort kita skip. Nah, sekarang select members from group. Nah, ini dari grup yang mana? Nggak tahu. Oke, supaya nanti kita bisa praktek ini, kebetulan saya ada kelas besar, ya. Supaya kita praktek ini, saya ganti sedikit ya, saya modif sedikit Bapak Ibu. Sorry, ini saya modif sedikit. Misalnya ini tidak kelompok, tapi saya ganti grup kelas, misalnya. Grup, ya. Grup project, grup project add, ya. Grup project add. Projectnya itu ada 4. Nah, misalnya. Grup projectnya ada 4. Ini saya ganti sedikit, supaya skenario-nya saya ganti sedikit, supaya saya nanti bisa memberikan contoh yang ini. Select member from ini. Ya. Grup project add. Tadi nanti ada grup project A, grup project B, grup project C. Nah, role-nya dari mahasiswa, select member cohort-nya cuek. Kita nggak gunakan cohort. Nah, kemudian select member from group, karena ini grup awal, jadi saya pilih none. Kemudian allocate members. Nah, kita dalam mengalokasikan member, caranya bagaimana? No allocation berarti tidak dialokasikan. Ya, randomly berarti secara random. Nanti sistem yang akan merandom. Ya, tergantung sistemnya, algoritma sistem. Atau mau diurutkan berdasarkan first name, atau mau diurutkan berdasarkan last name, atau mau diurutkan berdasarkan ID number. Gitu. Nah, misalnya kita pilih random. Lalu prevent last small group ini tidak ada. Maksudnya prevent last small group itu biasanya kalau kita settingnya gunakan members of group. Jadi kalau kita member of group misalnya ya, mahasiswa ada 10. Kita buat grup yang anggotanya 3 dalam satu kelompok. Nah, kalau mahasiswa ada 10, anggota 3 dalam satu kelompok, maka ada satu kelompok yang anggotanya cuma 1. Ya. Jadi total ada 4 kelompok, yang 3 kelompok anggotanya 3, yang satu kelompok ini anggotanya 1. Gitu. Nah, itu kan small group. Last small group. Jadi grup terakhir ini kan grup yang anggotanya sedikit. Nah, kalau bisa prevent small groupnya kita aktifkan, maka yang anggotanya 1 ini akan dipindah ke grup yang pertama. Jadi nanti tetap ada 3 grup. Grup pertama anggotanya 4, grup kedua anggotanya 3, grup ketiga anggotanya 3. Jadi 4, 3, 3, 10. Ini kalau kita aktifkan prevent small group. Tapi di sini kita tidak bisa karena kita memilihnya auto create based on number of group. Ya.
Nah, terus yang berikutnya, ignore users in group. Nah, ini maksudnya gini, kalau misalnya ini kita aktifkan, maka yang kita nanti yang kita masukkan secara ke grup ini, secara auto create itu adalah semua user yang belum tergabung ke grup manapun. Nah, padahal kan ini kan maunya kan kita bikin istilahnya nanti kan di logikanya kita itu kan grup di dalam grup. Di ULS, di Moodle nggak ada grup dalam grup. Nah, karena itu dia menyediakan fasilitas ini supaya logika kita bisa diimplementasikan di LMS Moodle. Gitu. Jadi kalau ini kita aktifkan, maka yang masuk di grup ini adalah user yang belum tergabung ke grup manapun. Nah, grouping nanti saja kita. Nah, sudah selesai kita setting. Bapak Ibu kalau sudah selesai seperti ini, jangan buru-buru submit ya Bapak Ibu. Jangan buru-buru, tapi lebih baik tekan preview. Karena preview apa? Nanti sistem akan membagi grupnya, membuat grup, tapi belum diimplementasikan, dengan kata lain masih draft. Baik, saya tekan preview. Nah, sudah diganti grup project A, grup project B, grup project C, grup project D. Membernya 38, 38, 38, 37 karena jumlah mahasiswanya 151. Ya, tadi kan totalnya 154. Dari 154 itu dosennya ada 3. Berarti mahasiswanya 151. Nah, ini grup project A, B, C, D. Kalau kita lihat, oh oke, setuju. Saya setuju dengan ini. Nah, begitu setuju, silahkan klik submit. Ya, begitu kita sudah preview, kita lihat setuju, kita klik submit. Ya. Oke, saya jadi. Oke Pak Jerry, kenapa Pak Jerry? Pak Hendri, ini kan saya sudah pernah nyoba. Terus Iya. yang jadi problem ini kan nama mahasiswa peserta, jadi yang usernya itu kan tidak urut ya Pak ya. Jadi tidak urut NRP, tidak urut nama. Ya, jadi kalau yang manual, terutama yang grup manual itu, kalau kelasnya cuma 20-30 mendingan. Saya pernah dapat 70 lebih, metani satu-satu Pak. Bagaimana caranya mengurutkan nama atau berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalau yang kita lihat di usernya itu kan betul-betul random ya, atau saya nggak tahu random atau berdasarkan apa ya? Kalau biasanya yang muncul di sini itu, misalnya kita lihat di sini ya, di overview. Nah, itu random sebenarnya. Saya nggak lihat atau NRP. Nah. Ya random Pak. Random Pak. Ya, jadi di sini random masukannya. Urutkannya juga random. Jadi tidak bisa NRP memang. Karena di ULS itu NRP itu tidak ada. Jadi yang NRP itu kelihatannya nanti di email. Gitu, Pak. Untuk tampilannya ini Pak, apakah bisa diurutkan? Jadi kan kalau membagi grupnya kan memang random, tapi untuk yang kalau kita mau membagi grupnya manual, itu ketika kita mau add satu-satu, itu kan di listnya itu kan juga acak ya, jadi nggak bisa Pak, ya sesuai bisa, itu. Ya, Pak? Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kita lihat, misalnya saya mau add remove user, ya, saya mau add remove user. Nah ini Pak. Tapi terlalu banyak sih. Nah, yang tadi itu aja Pak, yang tampil itu aja. Yang tadi, yang ini, nah nggak bisa, nggak bisa. Tidak ada fitur untuk short. Di sini ada fitur untuk short. Terus pertanyaan juga untuk yang manual Pak, kalau seluruh kelas itu akan saya bagi menjadi kebetulan kelas paralel A sama B. Nah saya sudah memilih yang ada di grup A, di kelas paralel A. Sisanya kalau otomatis mau dimasukkan ke grup B, bisakah? Nah itu, sisanya. Ya. Sisanya bisa. Bisa sebenarnya Kak. Bisa, sebentar. Sisanya itu
Bentar. Oh, enggak muncul. Anggap aja Pak, kalau misalnya ini ya, ini yang sudah jadi, satu membernya dikeluarkan. Jadi misalnya dari grup D, membernya dikeluarkan satu, Pak. Tapi harus grup itu yang dipilih. Kalau misalnya grupnya grup kosong, coba saya lihat ini grup kosong ya. Kalau kita lihat grup kosong, maka potensial membernya muncul semua, Pak. Nah, itu karena konsep grup groupingnya di Moodle seperti itu memang. Iya, ada triknya enggak, Pak? Nggak ada, nah itu. Kalau itu nggak ada. Kan yang semester ini kan juga kelasnya besar-besar. Nah, kalau harus memilih satu-satu ya bisa, tapi kalau bisa ada caranya untuk mencari sisa yang tidak tergabung di grup A. Bisanya ini Pak, import. Terpaksa saya masuk sini. Import. Nah, cuma ada formatnya. Formatnya nanti pakai text file. Nah, ini saya harus klik more help. Ini saya tidak hafal. Ya, ini yang hafal malah Ardina kalau yang ini. Ya. Jadi kalau saya malah tidak hafal. Jadi kita kerjakannya offline Pak. Jadi misalnya pakai file Excel, ya CSV, file CSV, kita susun dulu. Nanti pakai group name, ID nama, group. Nah, seperti ini Pak. Nanti group name, oh ini buat grup dulu. Saya upload, masuk di upload user. Enggak tahu user biasa bisa enggak ya? Oke, nanti saya kontak ke Ardina aja, Pak. Oh iya ya. Nah, nanti mungkin akan diberikan nanti di menjelang akhir. Nanti akan ditunjukkan ini apa istilahnya formnya seperti apa. Ya. Tapi intinya kalau misalnya seperti itu, kalau bisa terlalu banyak, kita bisa buat pakai file CSV dulu. Terus nanti pakai setelah file CSV nanti diimport. Ya, nanti biar Ardina sendiri yang jelaskan. Kalau yang ini yang lebih tahu Ardina. Kalau saya cuma tahu bisa begitu, tapi detail operasionalnya karena saya tidak pernah melakukan, yang melakukan Ardina, nanti Ardina yang akan jelaskan. Ya, tapi nanti kalau, ya Pak Jiri. Ya. Nyelas sedikit lagi Pak, kalau misalnya kita langsung ekspor dari MyUbaya itu kan sudah ada KPA, KPB. Jadi kalau saya mengajar di kelas paralel itu kan ketika saya tampilkan seluruh peserta kan muncul semua KPA, KPB. Sudah ada satu field yang membagi menjadi kelas A, kelas B. Bisakah itu langsung di tanda petik di copy ke CSV terus dipindah ke ULS? Nah, itu nanti biar Ardina yang jelaskan, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Ya, karena kita lanjut dulu aja. Ya, ini misalnya secara otomatis kita sudah membuat grup project. Ya, untuk project A, project B, project C, project D. Misalnya project A ini topik tentang A, project B topik B, ini topik C, ini topik D. Nah, di project A ini kita mau bagi kelompok. Satu kelompok misalnya isinya 4. Ya, jadi satu kelompok itu membernya 4. Atau dapat 5 aja, ganjil aja. Ya, membernya 5. Saya kalau member genap katanya kalau misalnya nanti ada perdebatan, nanti tidak ada yang menengahi. Nah, biasanya gitu, kalau member genap. Dan bikin member ganjil, membernya 5. Satu kelompok ini membernya 5. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita masuk auto create lagi. Kita buat otomatis supaya enggak ribet kita. Kelompok A. Tetap bisa enggak ya? Kelompok A has. Maksudnya kelompok A1, kelompok A2, kelompok A3 gitu. Kita dasarkan member of group 5. Satu kelompok 5. Select member mahasiswa ya. Kemudian sekarang karena ini kelompok A suatu angka ya, kelompok A1, kelompok A2 berarti harus dari grup project kelompok A. Nah, kita pilih member grupnya ini dari grup project kelompok A. Random. Prevent small group saya nyalakan. Lalu coba. Nah, jadi karena kita ingin membuat dari grup project A,
membuat kelompok kecil dari grup project A yang isinya 5 member, maka kita pilih seperti ini. Allocate member random, prevent small group kita nyalakan, lalu preview. Nah, kelompok A1, kelompok A2, kelompok A3, kelompok A4, dan seterusnya. Nah, karena prevent last small group-nya saya nyalakan, maka Bapak Ibu bisa lihat 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5. Karena jumlahnya 38, kalau prevent last small group-nya kita tidak nyalakan, pasti 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, yang terakhir kelompok A8 itu 3. Nah, sekarang kalau prevent last small group-nya kita nyalakan, kelompok A8 dihapus, tapi 3 membernya ditaruh di kelompok A1, kelompok A2, kelompok A3. Nah, kalau ini saya setuju, saya klik submit. Nah, muncul. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada grup project A, project B, project B, tapi ada kelompok A1. Kelompok A1 ini tidak di bawahnya project A, tapi dia kelompok sendiri. Karena apa? Kelompok itu selevel. Jadi tidak ada hierarki grup. Tidak ada di LMS Method. Jadi ini selevel semua. Nah, terus untuk project B mau buat seperti itu juga bisa. Nah, nanti misalnya di sini kelompok B yes juga sama 5. Nah, lalu di sini ganti kelompok project B review. Nah, Bapak Ibu lihat ini ada 3 kan, karena prevent last small group-nya tidak saya nyalakan, tidak saya cek. Ini saya cek sekarang review. Nah, yang 3 tadi hilang. Lihat di sini. Misalnya saya setuju submit. Nah, Bapak Ibu lihat hierarkinya sama. Kita lihat overview. Grup project A, grup project B, grup project C, project D, kelompok A1, kelompok A2, kelompok A3, nah sama. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Ini kalau kita menggunakan auto create group. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Ya, nah sekarang kalau kita sudah buat seperti ini, terus berikutnya, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya bagaimana? Nah, misalnya gini. Saya pakai mata kuliah ini aja. Semoga nanti mahasiswa yang melihat tidak kaget. Ya. Misalnya saya tambahkan di sini. Jadi topik 1 ini saya tambahkan aktivitas. Saya tambahkan aktivitas ya, tugas. Ya, tugas ini nanti mau saya bedakan pengumpulannya. Jadi nanti ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas tugas untuk project A, tugas untuk project B, tugas untuk project C, dan tugas untuk project D. Nah, jadi tugasnya beda-beda karena beda topik. Nah, kita mau pisah-pisahkan itu. Maka kita buat assignment-nya dulu. Ya. Setelah buat assignment, misalnya di sini ada tugas 1. Nah, kita masih setting dulu. Dan ini saya tugas ini tentang bla bla bla. Lalu availability-nya misalnya biarkan seperti ini dulu, ini biarkan dulu. Nah, sekarang group submission. Group submission. Group student sampai in group. Yes. Karena kan kita ingin membuat ini apa istilahnya sorry. Enggak, no. Karena ini misalnya tugas individu. Tapi untuk grup yang berbeda. Itu tugas individu. Ya. Jadi kita setting no. Submit in group enggak. Karena itu tugas individu. Ya.
Kemudian ke group and exhibition sudah bisa dipilih semua. Nah, sekarang berikutnya di sini common module setting. Separate group. Ya, karena grup A, grup B, grup project A, grup project B, C dan D itu beda. Separate group. Lalu kita tambahkan add group restriction. Oh, sudah. Udah di sini. Tadi nggak dibuka ternyata. Ya, nah sekarang ini grup apa? Grup project A. Student must match the following. Grup project A. Nah, begitu kita save, maka tugas ini adalah tugas untuk grup project A. Jadi untuk lebih jelasnya di sini saya tugas 1 project A. Ini grup project A. Lalu saya save return. Nah, di sini muncul tugas 1 project A. Not available unless you belong to group project A. Jadi bagi mahasiswa yang bukan membernya grup project A, dia nggak akan bisa mensubmit tugas di link ini. Gitu. Nah, sekarang ini kan project A. Sekarang ada project B, project C, project D. Kalau misalnya tugasnya sama, penjelasannya sama, deskripsinya sama, kita tinggal melakukan duplicate. Nah, kalau sudah, kita tinggal edit. Ini ganti project B. Ini ganti project B. Lalu restrict access-nya kita ganti project B. Save. Nah, tugas project A dan project B. Lalu duplicate lagi. Nah, saya duplicate lagi 2 kali. Ini nanti untuk yang C. C. Lalu di sini C. Kemudian yang ini untuk yang D. Ya, sudah. Kita sudah punya 4 link untuk masing-masing grup. Jadi grup project A, grup project B, grup project C, grup project D. Ya, nanti kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa atur juga untuk grup project A, deadline-nya kapan, mulainya kapan, grup project B, deadline-nya kapan, mulainya kapan. Gitu. Ya, gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi jadwalnya bisa diatur. Terus juga misalnya deskripsinya bisa diubah sesuai dengan karakter project-nya. Bisa. Ya. Jadi waktu pengumpulan bisa di-adjust sendiri masing-masing grup. Nanti nyaman sekali. Tapi sebenarnya kalau untuk membuat seperti ini, caranya buat satu saja dulu. Buat satu saja dulu. Kita betulkan, kita setting sampai benar. Yang sudah kita anggap, oh ini sudah sesuai, sudah benar. Sudah sesuai desainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita duplicate. Lalu kita tinggal ganti namanya, penamaannya, dan restrict access-nya. Selesai. Gitu. Jadi cuma butuh seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kan mahasiswa akan masuk ke project-nya masing-masing. Ini contoh penggunaannya. Nah, selain ini, misalnya bahwa Ibu ingin menyediakan forum diskusi untuk masing-masing grup. Nah, berarti ini ada forum. Ya. Kemudian add. Ini saya forum diskusi. Forum ini digunakan untuk bla bla bla. Standar forum, ya.
Standar forum, kemudian attachment. Ini kalau ada attachment, kalau diizinkan pakai attachment di grupnya, kalau enggak ya enggak usah. Berarti ini grup cuma untuk diskusi teks saja tanpa attachment misalnya. Kemudian kalau saya biasanya settingnya sebaiknya begini. Karena apa? Attachment itu bisa pakai Google Drive. Ya, tinggal linknya Google Drive aja taruh di teksnya situ. Nanti biar mahasiswa mengakses Google Drive sendiri. Nah, terus submission tracking terserah mau pakai yang mana. Ya, kalau force ini berarti kan pasti mereka akan join ke grup itu. Ya, kalau enggak ya silahkan. Lead trackingnya off atau opsional. Kemudian yang untuk kelompok sekarang. Yang untuk kelompok, nah di sini. Group mode, ya separate group. Nah, kalau separate group, nah kalau di sini, ini tadi sudah. Kalau separate group ini, artinya nanti forum diskusi ini waktu membahas akan dipisahkan dalam beberapa grup. Ya, lalu kita save and return. Ya, jadi nanti di forum diskusi ini, nah ini kan ada separate group kan, tinggal pilih kelompoknya kelompok mana. Misalnya kelompok A1, berarti tinggal pilih kelompok A1, add new topic. Dan untuk kelompok A2, tinggal pilih kelompok A2, add new topic. Untuk kelompok B3, berarti tinggal pilih B3, add new topic. Oke. Berarti forum diskusinya 1, sekarang tinggal grupnya yang mana, tinggal pilih mau grup yang mana. Gitu. Jadi forum diskusinya 1. Lain sama yang tadi, kalau tadi kan link untuk tugas. Dan link tugas misalnya Bapak Ibu mau bedakan antar project atau antar KP waktunya beda. Bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk penggunaan grupnya. Oke. Grup sudah selesai. Ya. Untuk grup. Nah, sekarang grouping. Untuk grouping. Ya, saya balik lagi ke sini itu. Oh, sorry. Ya, slide-nya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang mengapa grouping? Nah, ini misalnya kasus yang saya tunjukkan di sini itu adalah misalnya ada 8 grup, 4 project beda. Ya. Nah, masing-masing project dikerjakan oleh 2 grup. Maka ada 8 grup, kita bikin 8 grup. Nah, dari 8 grup ini, per 2 grup kita kelompokkan jadi grouping. Jadi misalnya grup 1-2, kelompok 1-2, grouping project A. Kelompok 3-4, project A grouping project B, dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, atau kalau misalnya saya balik lagi ke kasus yang ini. Kalau kita balik lagi ke kasus di mata kuliah ini. Ya, di mata kuliah ini kan ada, misalnya ada 4 grup project. Yang kebetulan di sini ada 3. Misalnya anggap aja di sini ada 3 dosen. Ya, berarti kan ada 3 dosen. Jangan ada 3 dosen. Nah, 3 dosen misalnya dosen pertama pegang AB. Dosen kedua pegang C. Dosen ketiga pegang D. Nah, kalau misalnya dosen pertama ini ingin ingin memberikan resource hanya untuk project AB saja. Berarti maksudnya project C sama project D tidak boleh akses. Jadi misalnya dosen pertama ini ingin memberikan tambahan. Ingin memberikan tambahan ke mahasiswa yang ada di project A sama project B. Karena dosen ini kebagian tugas untuk mengampu, memfasilitasi project A dan project B. Nah, dia ingin memberikan sesuatu di project A dan project B. Tapi project C dan project D dia tidak mau. Nah, caranya dia bisa pakai grouping. Kenapa grouping? Karena ini sudah ada grup.
grup project A dan grup project B. Jadi bukan user. Oleh karena itu nanti pakai grouping. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya berarti kita balik lagi ke sini, user, kemudian group. Nah, karena ini kita main grouping, berarti pindah ke grouping. Lalu kita create grouping. Nah, ini grup dosen X misalnya. Nah, selesai. Kemudian bisa kita buat lagi grup grouping aja, grup dosen biar nggak bingung, dosen Y. Nah, saya edit yang ini. Saya edit grouping. Edit selalu sama ya Bapak Ibu ikonnya. Tadi yang seperti gear. Kemudian saya buat lagi grouping dosen set misalnya. Sudah ada 3 grouping. Nah, cara menambahkan membernya gimana? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar seperti gambar orang. Nah, ini kita klik. Nah, kita tambahkan. Tadi kan dosen X itu kebagian untuk memfasilitasi project A sama project B. Kita tambahkan project A, project B. Add. Sudah. Back to grouping. Ya, jadi nanti kita pilih project A, project B, lalu add. Sudah selesai, back to grouping. Nah, Bapak Ibu bisa lihat grouping dosen X, grup project A, grup project B. Untuk dosen Y, tambahkan. Nanti dosen C, grup project C. Nah, Bapak Ibu lihat, tadi kan grup project A sama B, itu kan sudah punyanya dosen X. Tapi kalau di sini muncul lagi, yaitu karena tadi itu fleksibilitas itu. Jadi tidak ada grouping di atas grouping. Tidak ada. Grouping itu ya sejajar. Grup itu juga sejajar. User itu juga sejajar. Ya, maksudnya seperti itu. Karena itu potensial membernya langsung keluar juga, walaupun dia sudah punyanya groupingnya dosen X. Ya. Terus yang ini dosen Z, tambahkan yang D. Ya, selesai. Jadi sekarang semua dosen sudah memegang grupnya masing-masing. Nah sekarang kalau misalnya dosen X ingin lihat ini mahasiswanya, ya tinggal dia pilih groupingnya. Tinggal pilih groupingnya saja. Ya, ini grup. Nah ini grouping dosen X, grup A, grup B, anggotanya ini. Nah, dosen Y, grup project C, anggotanya ini. Dosen Z, project D, anggotanya ini. Enak banget ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mengelola seperti ini enak sekali. Jadi kita akan tahu mahasiswa kita yang mana, mahasiswa yang merupakan misalnya punya temannya Bapak Ibu, dosen lain tahu juga yang mana. Terus kita mau lihat yang punyanya mahasiswa kita sendiri, yang kita ampu sendiri, nah kita bisa tinggal pilih groupingnya. Kalau misalnya project A grupnya lebih dari satu, kita kelompokkan jadi grouping. Nah nanti silakan di masing-masing course Bapak Ibu, silakan diatur seperti itu. Kalau memang dibutuhkan. Nah sekarang penggunaannya bagaimana? Coba di kolom diskusi keluar deh. Oh karena ini grup ya. Sudah keluar. Nah misalnya kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Misalnya apa ya? Sekarang misalnya resource saja, file. Misalnya ini, tuh
dokumentasi untuk project A dan B. Ya. Description. Jadi dokumentasi ini digunakan untuk bla bla. Lalu misalnya kita tambahkan file. Ada file di sini. Nah, misalnya saya pakai file yang ada. Misalnya ini, saya pakai ini. Tambahkan. Nah, lalu appearance biarkan. Nah, common mode setting ini restrict access. Kita tambahkan add restriction grouping. Ya, kan kita mau batasi. Ini kan untuk project A sama project B. Jadi ini kebetulan misalnya ini dosen X, ya. Untuk project A sama project B, maka kita masuk grouping. Groupingnya dosen X. Lalu save and read. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dokumentasi untuk project A dan B. Not available unless you belong to a group in grouping dosen X. Nah, kalau dosen X ini project A, project B, maka kalau misalnya usernya bukan membernya project A dan project B, maka tidak akan bisa akses ini. Gitu, Bapak Ibu. Ini kalau grouping. Ya, gimana Bapak Ibu? Topiknya selesai sampai sini. Ya, itulah fungsi dari group dan grouping. Jadi sekali lagi saya ingatkan lagi, tidak ada hierarki di grup, tidak ada hierarki di grouping. Kalau misalnya kita mau buat hierarki seperti konsep logikanya kita, berarti kita harus setting dengan hati-hati. Yang pasti begitu grup itu sejajar, grouping itu ya sejajar. Nah, penggunaannya kita bisa gunakan untuk membatasi akses atau untuk aktivitas, misalnya kita lihat ini aktivitasnya mahasiswa kita. Nah, aktivitasnya di kelas kita itu bisa kita lihat tanpa kita melihat kelasnya dosen lain atau kelompoknya yang tidak ingin kita lihat, jadi kelompok mahasiswa lain. Karena kita ingin mengamati misalnya satu kelompok dulu. Satu kelompok dulu ini kita amati. Nah, kita fokus di kelompok itu, maka kita switch saja grupnya ke kelompok tersebut. Itu. Kalau tampilan di mahasiswa seperti ini, maka yang kalau misalnya dia bukan masuk di grup project A, misalnya mahasiswa itu masuk di grupnya project A, misalnya mahasiswa di grupnya project A, maka link tugas 1 ini warnanya biru. Jadi dengan kata lain bisa diakses, bisa diklik. Tapi yang link ini tidak bisa diklik. Jadi dia tidak bisa masuk. Gitu. Jadi dia bisa masuk ke salah satu grup. Gitu. Nah, kalau mahasiswa tahu termasuk grup apa, ini biasanya, nah kalau yang ini saya tidak terlalu yakin, karena saya tidak pernah mengamati tampilan mahasiswa kalau misalnya masuk di grup. Tapi biasanya di awal itu saya umumkan. Nah, jadi waktu saya membuat grup, misalnya seperti ini, yang tadi. Nah, misalnya waktu saya buat kelompok, ini kan sudah overview kan. Nah, ini saya capture, saya tunjukkan ke mahasiswa, kelompok mutu ini. Biasanya saya gitu sih. Jadi saya tidak pernah mengamati kalau mahasiswa seperti apa. Kalau misalnya kalau kelompok kecil, ini tinggal kelompok kecil saya gini, saya ambil, saya capture. Mungkin yang penting buat mahasiswa itu yang kelompok kecil ini. Saya capture. Nah, kelompok A1 sampai A7 capture. Pasang. Ini kelompok A1 sampai A7. Berarti kamu masuk di grup project A, kelompoknya, kelompok kecilnya A1 sampai A7. Biasanya begitu. Jadi silakan cari sendiri anggotanya. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu.
Silahkan kalau ada. Oke, kalau nggak ada atau mungkin nanti, ya Ardina mungkin bisa menjelaskan yang tentang tadi itu, yang terutama grup KP, ya untuk grup KP, Ya, terus terkait sama impor tadi. Ya, saya stop share dulu ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedurnya. Untuk KP, biasanya KP yang saya tangani, yang ditangani oleh BPKP itu untuk kelas besar. Sebagai contoh, beberapa dosen di Fakultas Ekonomi juga mengirimkan data-datanya. Terus, yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara Bapak Ibu memisahkan segitu banyak mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok KP sesuai dengan datanya My Ubaya. Jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan sebenarnya itu data yang ada di My Ubaya, tetapi saya dari BPKP cuma butuh NRP mahasiswa, kode mata kuliah, dan nama mata kuliahnya saja, dan KP-nya. Jadi ada 4. Saya share screen ya Bapak Ibu ya, supaya lebih jelasnya isinya apa saja. Nah, jadi yang saya butuhkan adalah NRP pertama, lalu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan KP-nya. Nanti masalah kenyamanannya Bapak Ibu bisa menyesuaikan lah ya, untuk mengatur Excel-nya ini itu bisa disesuaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu nyamannya per mata kuliah itu per sheet, silahkan. Kalau misalkan langsung digabung seperti ini juga silahkan. Yang pertanyaan tentang submit grup ini nanti aja saya jelaskan. Nantinya monggo silakan diteruskan dulu. Ya, terus saya ganti untuk masalah apa lagi ya Pak ya? Ini masalah grupnya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyertakan berapa KP yang ada di kelas besar itu. Misalkan KP-nya ada 10, KPA sampai KPJ itu juga disertakan di sini. Lalu ini data ini nanti dikirimkan ke email e-learning@unit. Bentar, saya kirimkan emailnya ke chat ya Bapak Ibu ya. Nanti data dari Excel itu silakan dikirimkan ke e-learning, nanti kami bantu untuk mengelompokkan datanya. Ya, Pak. Sudah, Pak? Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang penting isinya ini, NRP, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan KP-nya. KP apa? Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa ambil dari My Ubaya, download file CSV-nya, kemudian silakan dihilangkan kolom-kolom yang nggak sesuai, butuhnya cuma ini aja datanya, NRP, tidak perlu ada S-nya juga tidak apa-apa Bapak Ibu, jadi tidak perlu menambahkan S di depan, ya Ardina, tidak perlu ya? Ya, tidak perlu pakai S juga nggak apa-apa. NRP-nya saja, jadi kan kalau di My Ubaya kan NRP, yang ada tidak ada huruf S-nya, tidak masalah, ya, jadi langsung dari My Ubaya itu Bapak Ibu potong-potong saja, tadi Bapak Ibu delete kolom yang nggak sesuai, yang dibutuhkan cuma butuhnya NRP, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan KP-nya. Cuma butuh itu saja. Nah, saya mau menambahkan, itu. Pak. Ya, saya mau menambahkan, kalau di My Ubaya itu ada kolom NRP, nama, kehadiran kuliah, NTS, NAS. Jadi yang lainnya itu dihilangkan saja Bapak Ibu, cuman NRP, kode mata kuliah, nama mata kuliah sama KP-nya saja. Yang NTS, NAS, NA itu dihilangkan saja. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan kalau misalnya yang terkait dengan KP, karena biasanya kelas besar, misalnya apalagi KP-nya sampai KPJ, ya, karena 1000 mahasiswa,
Kan lumayan kalau dikerjain satu-satu. Nah, itu sebabnya tinggal download saja dari Ubaya CSV-nya, lalu kolom-kolom yang lain dihapus. Yang dibutuhkan cuma 4 kolom ini saja. Lalu kirimkan saja ke e-learning agency by ACID. Nanti akan dibantu oleh BPP untuk membuatkan grup kelas paralelnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Paling nanti kalau ingin membuat kelompok di grup KP itu, di grup kelas paralel itu, caranya seperti yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Jadi bisa pakai auto create, boleh, mau manual juga boleh, terserah Bapak Ibu. Kalau saya biasanya pakai auto create, dari auto create itu saya tunjukkan ke mahasiswa, ya ini kelompokmu, sudah. Kenapa? Kalau misalnya mahasiswa, ya silakan buat kelompok sendiri. Nanti yang repot kita. Masukkan di ULS-nya ya apa? Gitu. Nah biasanya saya pakai, kalau saya pribadi, saya biasanya pakai ini auto create karena lebih simpel. Ya, oke. Ini Pak Jerry Resen ini masih kaitan sama ini atau pertanyaan baru? Masih sama yang ini, Pak. Oh ya. Problemnya gini, Pak. Data di Ubaya, kalau saya tadi pakai grouping manual ya. Nama yang di Ubaya dengan nama yang ada di ULS itu ada beberapa yang tidak sama ya, Pak. Apakah database-nya memang beda? Jadi ada yang depannya ada Muhammadnya, ternyata yang di satunya tidak ada. Kemudian ada yang langsung nama tengahnya, jadi nama depannya itu ada nama baptis di Ubaya, tapi kalau di ULS tidak ada. Kira-kira seperti itu, Pak. Apa datanya memang tidak sama ya, Pak? Memang tidak sama. Yang datanya sama itu NRP-nya. Jadi sebenarnya antara ULS dengan yang bisa di Ubaya dan sebagainya, itu sebenarnya sinkronisasinya menggunakan NRP, SNRP teman ini. SNRP, oleh karena itu mahasiswa username-nya itu SNRP. Jadi menggunakan itu. Nah, mengenai nama, misalnya first name, surname itu mahasiswa yang mengisikan sendiri melalui update profile. Nah, mungkin kalau seperti itu Pak Jerry bisa minta mahasiswa isikan nama persis seperti yang di Ubaya gitu. Jadi first name dan surname-nya. Tapi yang pasti first name dan surname itu ULS tidak mengambil dari Ubaya. Tapi mempersilahkan usernya untuk mengisikan namanya sendiri. Jadi first name dan username sendiri. Gitu. Oh, problemnya di sana toh, Pak. Soalnya Senin jam 7 sudah mulai kuliah dan ini kan kurikulum baru jadi nyeting awal semua. Iya, saya juga mata kuliah saya kosong semua ini. Saya belum setting ini. Kan tadi kan kosong Pak, yang saya contohkan tadi. Iya, sama Pak. Jadi memang namanya itu usernya dari mahasiswa sendiri ya yang edit ya? Namanya iya. Tapi kalau username-nya SNRP Pak. Oh ya, enggak, maksud saya kalau nama itu bisa diambil langsung dari Ubaya Pak? Enggak bisa. Jadi supaya sinkron, enggak bisa ya Pak? Ya, enggak bisa. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, sekarang saya jawab dulu pertanyaannya Pak Edi. Ya. Oke, saya ambil screen-nya ya. Ya, misalnya ada tugasnya tugas kelompok. Misalnya nanti tugasnya kelompok A1, A2, A3, A4. Ya. Lalu, nah, misalnya di sini, saya bikin link tugas. Di sini. Oke. Add. Misalnya ini tugas 2 tentang bla bla bla. Tugas ini dan seterusnya. Availability-nya misalnya biarkan ini. Nah, supaya mahasiswa bisa submit dalam grup, karena ini misalnya tugas kelompok. Karena ini tugas kelompok, berarti kita setting di di grup submission setting. Ya, di grup submission setting. Ya, ini ada students submit in group. Ini silahkan pilih yes. Kalau ini begitu ini yes, artinya tugas ini adalah tugas kelompok, bukan tugas individu. Ya. Nah, setelah itu
require group to make submission. Jadi apakah harus tergabung dalam grup supaya bisa membuat submission? Terserah Bapak Ibu. Mau pilih yes juga boleh. Kalau yes ini artinya bagi mahasiswa yang tidak tergabung di grup manapun, dia tidak akan bisa submit. Itu artinya. Nah, kalau seperti ini, berarti otomatis yang ini tidak bisa dipilih. Tapi kalau ini no, ini tidak bisa dipilih. Oh, sorry. Ini harus yes dulu. Nah, baru muncul. Jadi ini require student click submit button. Yes. Ya. Ini yes. Nah, terus ini require all student, all group members to submit. Pilihannya yes atau no. Ini muncul karena apa? Karena saya mengaktifkan require student to click submit button. Jadi maksudnya kalau ini yes, itu artinya kan mahasiswa setelah upload file, dia harus klik tombol submit. Karena begitu upload file, filenya itu statusnya draft. Jadi belum final version. Nah, kalau ini yes, maka selama belum klik tombol submit, mahasiswa masih bisa ganti filenya. Tapi begitu kita klik tombol, begitu mahasiswa klik tombol submit, maka mahasiswa tidak bisa mengganti filenya lagi karena itu sudah versi final. Gitu. Tapi kalau ini no, ya kalau ini no, begitu upload langsung submitted, langsung versi final. Ya, nah, kita serah sih Bapak Ibu mau setting seperti apa. Nah, kalau misalnya ini yes, ya, kalau misalnya ini yes, nah kalau tugasnya ini tugas kelompok, maka ditanya, apakah semua membernya itu harus klik tombol submit? Gitu. Kalau no, berarti salah satu mahasiswa upload, lalu klik submit, semua dianggap sudah submit. Gitu. Nanti di file submission-nya kita, waktu kita lihat file submission-nya nanti salah satu anggota submit, nanti file itu akan dikopikan ke anggota yang lain secara otomatis oleh sistem. Jadi upload-nya cuma satu orang, yang lainnya sudah otomatis dapat filenya. Sudah otomatis ini ada filenya. Jadi kita bisa menilai. Ya. Kalau ini yes, itu artinya begitu salah satu upload, selesai upload klik submit, statusnya masih draft. Walaupun yang upload itu sudah klik submit, tapi statusnya masih draft. Versi finalnya kapan? Versi finalnya setelah masing-masing anggota klik tombol submit. Nah, anggota lain tidak perlu upload, karena sudah di-upload oleh anggota yang pertama tadi, yang sudah klik submit tadi. Jadi anggota kedua tinggal tekan tombol submit, anggota ketiga tinggal tekan tombol submit, anggota keempat tinggal tekan tombol submit. Nah, anggota kelima misalnya 5 orang, anggota kelima tinggal tekan tombol submit. Statusnya final. Jadi anggota pertama upload, tekan tombol submit. Anggota kedua tekan tombol submit, 3, 4, 5 tekan tombol submit, final. Ini artinya. Ya. Grouping for student group ini kalau ada groupingnya, kalau tidak ada ya tidak usah. Ya, gitu ya Pak. Oke. Ini ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Silahkan kalau ada. Ya, rasanya sudah ya. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, minta tolong bantuannya ya Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi kegiatan UAS Week. Jadi linknya sudah ada di chat. Ya. Oke, seperti biasa sesi terakhir itu adalah sesi foto. Apalagi ini sesi terakhir rangkaian UAS Week. Ya. Mari kita foto bersama Bapak Ibu. Ya, ada asisten. Asistennya cuma satu ya di sini. Meliana. Ya. Oke. Ardina, silakan. Saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Bu Juliani sudah. Bu Juliani sudah nyalakan kamera. Bu Evi. Sudah, iya Pak Ed.
Pak Jerry belum menyalakan kameranya, mohon dinyalakan Pak. Oh sudah. Pak Jerry. Pak Jerry, mohon dinyalakan videonya Pak. Oh, mungkin Pak Jerry pakai itu atau mungkin lagi tidak di tempat. Oh ya, ya sudah kalau begitu. Saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dah. Ya Pak. Ya. Dah. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sesi terakhirnya ULS Week. Ya. Semoga rangkaian ULS Week ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya. Tenang saja Bapak Ibu, kalau misalnya lupa seperti tadi ya Bapak Ibu, jangan lupa Moodle Docs for this page yang bawah. Tapi yang pasti memang kita harus pakai. Kalau nggak pakai ya pasti lupa Bapak Ibu. Jadi sering coba pakai. Nggak apa, jadi pelan-pelan. Kalau misalnya masih ada hal yang bingung, misalnya belum paham, atau perlu bantuan lebih lanjut, bisa kontak KPPKP ya Bapak Ibu. Bisa email ke e-learning@unit. Kalau di kampus mungkin bisa telepon 1366. Nah, jadi silakan, banyak caranya. Atau bisa juga langsung merujuk langsung ke Moodle Docs juga boleh. Ya pakai itu Moodle Docs for this page. Ya, silakan. Ya, jadi intinya jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, kami welcome untuk membantu. Ya, oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Nah, sampai jumpa di ULS Week berikutnya. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.